Halo, halo, tes. Haleluya, shalom saudara-saudara. Oke, sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita buka ibadah malam hari ini dengan sebuah drama anak sekolah minggu yang berjudul Tak Ada Yang Mampu Menjauhkanku Dari Tuhan. Di era dunia modern yang meresahkan ini, sulit menemukan anak yang patuh dan tidak terobsesi dengan gadget. Seorang anak sekolah minggu bernama Yovana membuat orang-orang di sekelilingnya merasa heran dan kagum karena hidupnya yang patut diteladani. Mari kita saksikan cerita singkat bagaimana kehidupan seorang Yovana. Ibu Jevanya. Yovana, nak, mari makan. Baik, Ma. Nanti setelah makan bantuin mama cuci piring ya, nak. Iya, Ma. Oh ya, setelah cuci piring, Fana pergi sekolah minggu ya. Aduh, pintar banget sih anaknya mama, gak pernah lupa loh kalau misalnya soal kayak gitu. Sementara di rumah Sagara, Bapak Liam memanggil Sagara. Sagara, Apa sih, Pak? kamu tuh ya dipanggilin dari tadi gak datang. Tolong belikan papa kopi di warung. Bentar nih, Pak. Timku udah masuk final nih. Final, emang Piala Dunia gamemu. Terus gamemu bisa bikin kamu kenyang. Memang kopi bisa bikin Papa kenyang. Belajar dari mana kamu? Belajar dari Papa lah. Sudah, bisanya cuma ngelawan orang tua aja. Udah, cepet sekarang pergi. Sagara pun meninggalkan bapaknya. Di jalan menuju gereja, Yovana bertemu Danila yang tengah asik mengambil foto. Sebelum akhirnya Sagara melewati jalan itu untuk membeli kopi di warung depan gang. Cekrek, cekrek. Wah, bagus nih. Langsung post IG ah. Wah, Nila, pakaianmu indah sekali. Iyalah, aku kan anak kaya, Tuan Putri, mana mau berpakaian seperti kamu. Dasar kolot. Sayang sekali baju indahmu itu produk dosa. Sagara pun lewat. Kiri-kiri, kanan woi. Gimana sih timku nih? Pada gak becus. Pada coba-coba semua. Hei Sagara. Wah, kelihatannya seru banget ya gamemu itu. Hari ini hari Minggu loh, kamu gak lupa kan? Iya tahu. Emang kenapa kalau minggu? Gak ada hubungannya kan sama gameku. Kamu gak sekolah Minggu. Lihat Danila sudah berpakaian cantik untuk pergi sekolah Minggu. Sementara Danila masih asik dengan HP-nya, serasa ia dibawa ke dunia lain oleh Instagramnya. Duh, polos dulu polos. Lagi seru banget. Ih, Produk dosa. hah? Produk dosa? Apaan sih maksudmu dari tadi ngomong produk dosa mulu? Teman-teman, apapun yang menjauh kamu dari Tuhan, baik itu berpakaian cantik, yang membuatmu sombong, atau kesenangan dunia sementara seperti gamemu, semua itu adalah produk dosa.
Kalian pasti masih bingung. Lebih baik sekarang Pak Pendeta yang bilang begitu. Tuhan juga berfirman pada 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kita pergunakan menurut keinginan kita, melainkan menurut kehendak Tuhan. Kalian pasti masih bingung. Lebih baik sekarang kita pergi ke gereja supaya kita dapat memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Musik.
sekolah minggu Healing Insight. Puji Tuhan, kita hidup bukan menjadi seperti apa yang kita ingini, tetapi kita hidup serupa dengan Kristus. Saya menyapa kita semua, Shalom. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, kita bersyukur kita kembali lagi ada di tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati kebaikan Tuhan. Kita menyanyikan setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan pada sore hari ini. Terpujilah Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan.
hidupku bagimu. Kebaikan Tuhan berkati hidupku. Kebaikan Tuhan berkati hidupku. Kebaikan Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan Tuhan berkati hidupku. Kau Allah yang baik, Kau setia, Kau Allah yang setia, Kau sangat baik Tuhan. Kami menyembah-Mu, ya. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, Kau yang kami sembah sepanjang hidupku Kau serta. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan Tuhan berkati hidupku. Kebaikan Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan Tuhan berkati hidupku. Untuk doa pembuka saya serahkan kepada Kak Gunadi. Sepanjang hidup kami Engkau setia, dan kesetiaan-Mu selalu dan telah terbukti dalam hidup kami, di mana juga sepanjang tahun 2022 ini bagaimana Tuhan setia dan setia menyertai kehidupan kami Bapa. Ada begitu banyak yang terjadi dalam tahun 2022 ini, tapi Engkau tetap setia. Oh, itulah pribadi-Mu. Dan sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Bapa. Tetapi di saat sore malam hari ini juga Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan yang begitu besar bagi kami Jemaat Healing Site dapat memuji Tuhan, dan kami juga lebih sungguh lagi di dalam tahun-tahun berikutnya 2023 untuk lebih setia kepada Engkau, mengikuti Engkau Bapa. Terpujilah Tuhan, biarlah Engkau juga yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, mulai dari pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan yang menolong seluruh para pelayan Tuhan. Ya Bapa, mohon kekudusan daripada Engkau. Kau layakkan kami. Biarlah roh Allah yang menyertai kami. Seluruh umat-Mu juga Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan juga yang menyertai kami Bapa. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk bersukacita bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai ibadahnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih ada sukacita? Saya ingin menyapa yang di sebelah sini. Masih ada sukacita? Amin. Oh. Masih ada sukacita sebelah sini? Amin. Puji Tuhan. Kita bersukacita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang telah lahir, datang ke dunia untuk
dinaungan sayapnya, tak memandang dirinya, bakallah ditilanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja yang besar, surga hidup yang benar, menyembuhkan dunia, dinaungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja Katakan, hai siarkan di gunung, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, berpancar dari langit cahaya mulia. Oh hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggema. Oh hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Oh, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ. That Jesus Christ is born. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Masih bersuka cita, masih bersemangat. Sebab Natal adalah kado terindah. Amin. Puji Tuhan, kita bersuka cita, kita bersorak-sorak. Sebab Tuhan kita kita sambut Dia, Raja Damai, yang memberikan damai di hati kita.
Sekali lagi ya, bersama-sama. Untuk sidang jemaat untuk duduk kembali. Mari saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kasih Tuhan telah menemukan kita setiap pribadi bahwa kita itu berharga. Kita semua berharga tanpa memandang status, budaya dan segala macam. Sama-sama katakan bahwa kita memuji nama Tuhan. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus, Kau juru selamatku, lahir di hatiku. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Dia telah memberikan hidup.
mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan. Di penghujung tahun 2022 ini Tuhan, sungguh kami merasakan penyertaan-Mu sungguh sangat sempurna dalam hidup kami. Khususnya kami jemaat yang kecil yang ada di Sidoarjo. Kami berterima kasih pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini. Luar biasa kami rasakan Tuhan. Dan sekarang kami menyadari kami belum banyak melakukan apa-apa di hadapan-Mu. Engkau begitu banyak berbuat untuk kami. Dan sekarang kami akan merenungkan firman-Mu untuk mendorong kami pulang kembali dari tempat ini. Dari villa ini ke tempat kami masing-masing. Di tempat kami melayani Tuhan di Surabaya, di Sidoarjo. Membawa berkat Tuhan. Membawa keubahan hidup. Sehingga kami tidak lagi menjadi anak Tuhan yang egois, tetapi kami menjadi anak Tuhan yang peduli kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Natal pada hari ini mengambil tema Natal yang memulihkan hidup kami. Kami dipulihkan oleh Tuhan untuk kami membawa damai juga kepada sesama kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami telah bersyukur dan memuji Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera, selamat Natal dan Shalom untuk kita. Kurang keras. Selamat Natal semuanya. Iya, puji Tuhan ya. Kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saya mau bertanya dulu, siapa yang tahu COVID-19? Atau siapa di sini yang jadi alumninya COVID-19? Rata-rata kita ya, di panti juga banyak alumni ya. Mulai dari yang Delta, yang apa lagi? Mikron 1, Mikron 2, bahkan ada yang bergelar sampai 3 ya. Kena Deltanya, kena Mikronnya, kena macam-macamnya gitu ya. Nah tapi saya coba ingin membawa saudara, waktu pertama-tama, sekarang ini karena kita sudah vaksin, itu si COVID sepertinya apa? Sepertinya nggak kerosok apa-apa, kayak flu-flu biasa betul ya? Kami sekeluarga kayak makan tahu COVID itu. Kasihan COVID itu, karena setelah kita divaksin, kita sepertinya nggak rasa apa-apa lagi. Itu sebabnya negara kita, saya dengar di akhir tahun ini ya, Natal ini, PPKM itu, pembatasan itu tidak terlalu ditekankan lagi. Makanya kita bisa sekarang retreat bersama, ya sudah bisa agak leluasa. Amin ya. Tapi coba saya mau mengingatkan, waktu pertama kali COVID, itu banyak yang meninggal dunia. Saking banyaknya yang meninggal dunia, vaksin belum ada, akhirnya dokter-dokter di seluruh dunia mengambil keputusan. Ada satu cara yang bisa digunakan untuk menangkal itu si COVID, untuk mengobati waktu itu. Namanya donor darah plasma konvalesen. Donor plasma namanya. Dari siapa dapat donor itu? Dari orang yang sudah pernah kena COVID, penyintas. Yang kena COVID tapi tidak meninggal. Wah, ini paling dicari. Plasma darah itu ya istilahnya itu ya semacam darah gitu, tapi yang bukan berwarna merah itu. Darahnya orang yang pernah kena COVID, inilah yang dicari-cari di seluruh dunia. Akhirnya diumumkanlah, mohon bantuan dari orang-orang yang sudah pernah kena COVID untuk mendonorkan plasma darahnya. Kita mendapatkan di WA grup itu, tolong siapa yang punya plasma darah, keluarga saya membutuhkan. Begitu banyak orang yang megap-megap sudah mau dipanggil Tuhan. Oksigen habis, rumah sakit penuh. Termasuk di panti mengalami itu. Sampai kebingungan. Itu Bapak Penatua kita, Pak Gunadi itu. Sampai kemana-mana semua rumah sakit dia temui. Dan semua berkata apa Pak? Mohon maaf, persis kayak waktu Yesus lahir. Mau nginap di sebuah penginapan, semua bilang apa? Maaf, sudah penuh.
Lalu saya bersuka cita ketika ada para donor-donor, orang-orang yang pernah kena COVID lalu sembuh, lalu mereka mendonorkan darahnya. Mereka memberikan plasma darahnya kepada orang yang kena COVID. Pada waktu itu semua orang mendonorkan gratis berlomba-lomba. Karena apa? Semua sikap-sikap yang egois itu hilang waktu itu. Sikap-sikap yang egois hanya memikirkan diri sendirinya waktu itu luntur. Semua saling membantu, semua saling menolong. Di tempat saya awal-awal COVID itu, begitu ada yang kena COVID, sudah Bapak Ibu jangan keluar, satu gang ini akan membiayai hidupnya keluargamu. Benar saudara, ganti-gantian warga itu gantungkan makanan pagi, siang, malam, sarapan dan sebagainya. Donor, orang yang pernah mengalami dirinya telah diselamatkan dari COVID. Orang yang pernah mengalami dirinya lepas dari maut. Ternyata mereka adalah orang yang tidak egois. Mereka adalah orang-orang yang peduli. Karena apa? Tahu rasanya mau mati itu. Tahu rasanya nyawanya sudah di ujung. Sehingga begitu ada orang meminta donor plasma, mereka cepat-cepat, di mana tempat donor-donor plasma yang bisa menerima plasma darah saya? Semua orang berdonor. Saudara perhatikan, itu baru kehidupan karena lepas dari COVID. Harusnya kita anak-anak Tuhan yang sudah dilepaskan dari maut yang kekal. Harusnya kita yang sudah dilepaskan dari neraka kekal. Kita menerima keselamatan, khususnya 7 orang yang baru dibaptis hari ini. Engkau sudah menerima pertolongan, bukan hanya kalau mati ya sudah binasa, tapi hidup kekal dijamin oleh Tuhan untuk kita. Amin saudara. Jangan egois. Mari kita membaca kehidupan seorang kakek. Kemarin kita sudah belajar dari 2 ibu muda dan ibu yang tua, Elisabeth dan Maria. Sekarang kita akan melihat Zakaria, suami dari Elisabeth. Dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai ayat yang ke-79 cukup panjang, tapi nanti kita akan persingkat. Saya baca ayat 67, jemaat membaca ayat 68, ada di slide juga, kita baca bergantian. 67 demikian. Dan Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melabat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapak leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Inilah seorang bapak yang bernama Zakaria. Christmas for our healing. Natal, peristiwa Natal yang pertama kali terjadi, ternyata telah menyembuhkan hidup seorang bapak yang bernama Zakaria.
Christmas for Our Healing telah menyembuhkan seorang ibu yang tua yang bernama Elizabeth. Dan juga yang mewakili orang-orang muda di Surabaya, di Sidoarjo 1 bulan ini saya bicara. Natal itu telah memulihkan hidup para gembala, para orang Majus, Maria dan Yusuf. Dan hari ini kita melihat Tuhan telah melawat Zakaria. Natal telah memulihkan hidupnya. Bukti pemulihannya apa Pak Pendeta? Zakaria sekarang tidak lagi hidup egois. Saudara perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Zakaria. Kalau selama ini doa-doa yang dia naikkan Lukas 1 ayat 14, ayat 11 sampai 14. Dia selalu berdoa, Tuhan aku ini punya aib, aku tidak punya anak. Retreat, kalau ada retreat waktu itu ya. Doanya apa? Tuhan tolonglah. Perhatikan hidupku ini. Aku ini belum kaya-kaya juga. Nah, ya toh. Lagi retreat lagi tahun depannya. Zakaria tetap doanya apa? Tuhan tolonglah. Supaya pulang dari retreat ini bisa ganti handphone yang sudah rusak ini. Ya toh? Ada yang rusak handphone ya? Enggak ya? Tuhan doanya terus menerus. Saya bagaimana Tuhan, saya. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat yang ke-11 sampai ayat 14 jelas malaikat mengatakan, Zakaria, doa-doamu sudah didengar oleh Tuhan. Loh, doanya didengar Tuhan, istrinya hamil. Elizabeth yang sudah tua itu di umurnya yang sangat tua, hamil. Ajaib. Tiba-tiba ayat 68, Kak Sony tolong baca lagi keras. Doanya berubah. Dia tidak bilang, terpujilah Tuhan yang telah menjawab doaku. Haleluya, aku adalah orang yang paling hebat. Doaku didengar Tuhan. Apa katanya? Terpujilah Tuhan Allah Israel. Apa itu? Sebab ia melawat umatnya. Salah baca. Sebab ia telah melawat saya. Bukan? Bukan. Bukan? Bukan. Loh, coba diulangi. Salah Alkitabmu itu Kak Sony. Coba baca ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Ya. Sebab ia melawat umatnya. Hah? Dan membawa kelepasan baginya. Loh, kok gitu doanya? Ayat 11 sampai 14 jelas doanya apa? Yang dijawab Tuhan. Berilah aku anak. Tuhan tolonglah masalahku ini loh. Tolong Tuhan beri jalan keluar. Loh, malaikat Gabriel bilang, Zakaria, doamu sudah didengar Tuhan. Senang ya, sukacita ya. Siap. Terpujilah Tuhan, Allah telah menjawab doaku. Masalahku sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ternyata tidak. Orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan adalah orang yang tidak egois. Katakan amin. Saya ulangi pelan-pelan bahasa ini. Ini bahasa dari Alkitab. Orang yang sudah dipulihkan hidupnya, 2 malam 3 hari kita di sini belajar untuk healing, belajar untuk dipulihkan oleh Tuhan, maka hasilnya adalah tidak egois. Amin saudara. Amin. Zakaria doanya untuk orang lain. Dia mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia telah melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Bukan melawat saya, bukan memberkati saya. Sekarang Zakaria tahu persis kalau ternyata ada orang di luar sana yang lebih soro hidupnya daripada dia. Kalau tadinya dia merasa betapa malang nasibku, ya toh. Dilihat tetangga, aku malang sekali. Dilihat temannya, aku inilah yang paling susah di dunia ini. Enggak. Kalau kamu anak Tuhan, kamu yang paling bahagia di dunia ini. Amin. Lalu mengapa kita selama ini begitu egois? Karena mentalnya tempe. Mental kita yang dirusak oleh iblis. Mental anak-anak Tuhan dirusak oleh khotbah-khotbah yang sesat dan menghancurkan iman.
Orang yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, tidak egois. Seperti Zakaria sekarang terlihat, oh betul doaku sudah dijawab oleh Tuhan. Tapi ternyata jawaban dari doa itu membuka mata saya. I am healed. Aku disembuhkan oleh Tuhan hari ini untuk melihat pergumulan hidup. Untuk melihat permasalahan hidup. Ternyata anak Tuhan itu tidak soro-soro amat. Amin saudara. Zakaria menjadi orang yang tidak egois. Natal itu identik dengan share. Amin saudara. Natal itu identik dengan berbagi. Saya buktikan saudara. Para gembala telah membagi waktunya untuk melihat Yesus. Itu domba-domba mereka tinggalkan dengan aman di penggembalaan. Lalu mereka pergi melihat Yesus, menyembah Yesus. Orang-orang Majus telah berbagi persembahan harta benda mereka. Ada kemenyan, ada emas, ada mur yang dipersembahkan kepada Yesus. Berbagi. Siapa lagi? Ada Maria yang mempersembahkan rahimnya. Natal yang pertama adalah Natal yang berbagi. Suka berbagi. Amin saudara. Itu sebabnya Natal itu sering dengan identik dengan apa? Kado. Tapi kayaknya kalau kado yang ini untuk pembicara semua ini. Oh enggak ya? Untuk anak-anak ya? Oh door prize saya kira untuk pembicara. Natal itu identik dengan berbagi. Tidak lagi menjadi yang egois. Anak-anak walaupun kecil, sekarang ini waktunya belajar. Pulang dari Natal, nanti sampai di rumah, sudah mulai belajar dia. Mama, biar aku cuci sendiri. Nah, amin. Kalau selama ini pulang sekolah buka sepatu, no. Cuci. Waduh, kadang-kadang mama kita lebih dari pembantu rumah tangga. Betul ya? Tapi pulang dari Natal ini sudah mulai. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Itu bahasa share. Apa yang bisa saya tolong? Kalau selama ini mentalnya kita hanya menerima atau taking, sekarang belajar menjadi orang-orang yang suka giving. Amin. Suka memberi. Memberi itu bukan hanya materi. Sudah dibuktikan waktu Natal. Orang Majus, orang kaya memberi materi. Emas, kemenyan dan mur. Tapi para gembala-gembala yang sederhana. Karyawan-karyawan outsourcing. Untuk makannya saja mungkin tidak cukup. Lalu kamu berhenti mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jangan. Kemarin sudah mendengarkan firman Allah. Kita punya hati kecil ini. Kita bisa memberikan hati ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Tahun 2023 saya sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, rindu saudara hadir lagi di gereja ibadah. Amin. Sebenarnya hati saya sangat rindu. Pulang dari sini saya masih akan tetap melihat sukacita saudara seperti di retreat 2 malam 3 hari ini. Amin. Aminnya pelan. Aminnya kurang keras. Ya, itu artinya ibadah ini sudah hampir selesai. Saudara perhatikan, jangan egois lagi. Suami ya harus dihormati lah. Saya tahu di Alkitab ada. Hai istri, hormatilah suamimu. Betul. Tapi di Alkitab tidak ada kalimat mengatakan begini. Karena suami kamu orang yang dihormati, mintalah selalu dihormati oleh istrimu. Enggak. Suami, kasihilah istrimu. Istri tidak ada kalimatnya. Karena istri adalah dikasihani, mintalah kasihan sama suamimu. Enggak. Suami, istri, hormatilah suamimu. Maka karena suami layak menerima hormat, suami mintalah hormat. Enggak. Itu kalimat diminta kepada suami, berlomba-lomba mengasihi istrimu. Jangan menuntut hakmu, tapi apa yang menjadi bagianmu share kepada istrimu. Kasihi istrimu, bahkan matilah untuk istrimu. Yang menjadi persoalannya adalah mental kita yang selalu menuntut. Saya sedih sekali kalau ada anak-anak Tuhan yang memakai ayat itu.
Kalau ada anak-anak Tuhan yang memakai ayat itu, orang tua minta supaya anak-anaknya, hei anak-anak hormatilah orang tuamu. Hei, baca ayat itu ya. Kamu gak hormat sama orang tua. Enggak, ayat itu ditujukan untuk orang itu. Bukan kita yang make, untuk orang itu. Orang tua, kasihanilah anak-anakmu, jangan melukai hatinya. Artinya apa Pak Pendeta? Berlomba-lomba untuk berbagi. Berlomba-lomba untuk memberi. Indah sekali istri saya berlomba-lomba menghormati saya. Saya juga mental saya berlomba-lomba bagaimana menyenangkan hati istri saya. Indah sekali di dalam rumah itu. Amin. Tapi kalau menuntut suami datang, mana? Gak dengar khotbah minggu lalu ya? Bikin dong kopinya. Enggak. Kalau istri belum bikin kopi, kita suami berdoa. Tuhan, aku yang masih kurang memberi belanja kepada istriku. Ada amin saudara? Loh, ya apa sih? Betul ya? Istri-istri kalau engkau kurang dicintai oleh suamimu, jangan tulis di surat. Itulah katanya dulu, engkaulah bulanku, engkaulah bintangku, gara-gara engkau banyak utangku. Sekarang mana buktinya? Mana? Nggak peka. Nggak usah pakai itu. Kamu pergi ke kamar dan berdoa, Tuhan, aku masih kurang menghormati suamiku. Betul. Nggak usah nuntut-nuntut, tulis-tulis, nggak peka dan sebagainya. Coba hormati suamimu dengan baik, mengalir sendiri. Anak-anak kecil memang belum ngerti. Mengalir sendiri. Tapi anak-anak juga begitu, jangan nuntut. Papa mama kan kewajibanmu membayar uang sekolahku, titik. No kecot. No comment maksudnya, no kecot. Maka orang tua akan semakin pelit. Tapi coba pulang kerja papa atau mamanya, kaki yang mana yang sakit ma? Itu trik saya ya dulu ya. Kalau sudah malam minggu itu trik saya. Ma, kakinya pegel ya. Udah tahu aku ambil di bawah tikar itu katanya. Udah ketahuan rahasia saya. Kalau malam minggu saya udah baju bagus ini, mau ngedate gitu ya. Anak-anak SMA gitu kan, mau cangkruan sama teman-teman. Ma, tak pijit ma, padahal sudah rapi ini. Tak pijit ya kakinya ya. Udah tahu aku ambillah di bawah tikar itu katanya. Ternyata udah ditaruh di bawah tikar itu duit-duitnya untuk anak-anaknya. Coba anak-anak lakukan itu. Tapi jangan yang ada orang tuanya di sini. Ketahuan kan rahasianya. Ya, cari cara lain. Kalau tadi saya itu kakinya, mungkin kepalanya. Coba digaruk atau cari ubannya. Kalau yang sudah ubanan. Tapi kalau yang botak jangan. Tidak egois lagi. Oh indah sekali. Natal ini berlomba-lomba untuk kita berbagi apa yang kita punya. Itu sebabnya di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, kalau ini jadi mentalnya anak-anak Tuhan seperti jemaat mula-mula. Di gereja itu ada yang bawa makanan, ada yang bawa minuman, mereka makan bersama-sama, itu indah sekali. Karena apa? Mentalnya suka berbagi. Jangan lagi egois, pulang dari tempat ini jangan egois lagi. Alah, tolonglah dikasih kelonggaran lah untuk saya. Contoh ini ya. Jangan saya lah yang ngerjain itu. Loh enggak, sekarang mentalnya beda. Apa yang harus dikerjai, amin. Besok saudara kita bongkar-bongkar ini, kita boyongan kemana? Ke Sedati. Jangan sampai Kak Hendy yang teriak-teriak, ayo tolong utility, mana ini pasukannya ini. Enggak, besok saya akan berlomba-lomba. Kak Nelson, apa yang mau dihancurin? Oh enggak ya, apa yang mau dibenahi? Apa yang mau dibawa, amin saudara? Iya, di dapur juga begitu. Di kamar-kamar kita juga begitu. Kita datang bersih, pulang juga bersih. Jangan bilang begini, kita kan bayar di sini. Betul bayar. Tapi anak Tuhan tidak begitu. Karena kita datang bersih, mari kita tinggalkan villa ini juga dengan keadaan yang bersih dan nyaman. Supaya kita bisa menjadi kesaksian yang hidup. Ini yang pertama. Zakaria menjadi orang yang tidak egois.
Saudara pulang dari sini harus pernah mendoakan orang lain. Jangan selalu kita, aku Tuhan, aku Tuhan. Sekarang mulai belajar untuk memikirkan orang lain. Amin. Kalau kalian di tahun ini sudah datang bisa retreat, tahun depan saudara membawa satu jiwa untuk Tuhan. Amin. Itu kerinduan saya. Jangan egois. Kita membawa dan memikirkan jiwa-jiwa. Kita mendoakan orang lain. Maka doa yang keluar sekarang dari mulut Zakaria adalah yang kedua, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku dan anakku Yohanes Pembaptis ini untuk melayani Tuhan. Ayat 76 Kak Sony, ayat yang ke-76, inilah kalimat yang disampaikan oleh Zakaria dalam doanya. Dan engkau hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Disebut apa adik-adik? Disebut apa adik-adik? Nabi Allah yang Maha Tinggi. Terus? Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Oh puji Tuhan, Zakaria sekarang tahu. Berkat yang aku terima dari Tuhan, seorang anak bernama Yohanes Pembaptis, bukan hanya untuk diriku. Sekarang mulutnya sendiri yang mengatakan, engkau anakku Yohanes Pembaptis, engkau akan disebutkan sebagai Nabi Allah yang Maha Tinggi. Banyak orang sudah dapat berkat lupa Tuhan. Saya ulangi, saya sudah jadi pendeta 20 tahun lebih. Artinya kalau saya ngomong ini bukan hoax. Saya sudah melihat. Waktu soro-soro amat, orang ini paling suka minta didoakan sama pendeta. Gak di sini semua baik-baik. Loh benar ini baik-baik kok. Enggak, saya tulus ngomongnya. Benar kan Pak Stephen? Iya. Ah, betul kan? Baik-baik semua di sini. Tetapi begitu dia lolos dari masalahnya, begitu dia sudah ditolong oleh Tuhan, lupa sama Tuhan. Lupa sama Tuhan. Maka doa saya kepada anak-anak muda, anak-anak kecil ini, anak remaja ini, sekarang kamu belum apa-apa. Disedati sering kalimat ini saya ulangi, tapi ini bukan main-main. Tolong renungkan baik-baik. Renungkan baik-baik. Sampai-sampai saya selalu merekam engkau sendiri, pribadi demi pribadi di gereja itu. Ketika engkau datang beribadah, ketika engkau melayani Tuhan, saya rekam dan saya kirim itu di cloud, di awan, di email saya. Untuk apa? Saya rindu kalau engkau suatu saat menjadi lupa diri, aku akan mengingatkan engkau bahwa engkau adalah anak gereja. Amin. Bahwa engkau adalah anak Tuhan. Keluarga-keluarga yang sudah ditolong oleh Tuhan. Jangan lupa engkau punya jejak-jejak pernah ditolong Tuhan. Pribadi-pribadi, mbah-mbah, kita lansia, orang-orang tua, ingat baik-baik. Kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Zakaria telah diberkati oleh Tuhan, bahkan berkat yang paling dia tunggu-tunggu. Tapi ajaib dia langsung berkata kalimat ini. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Kalimat Nabi Allah yang Maha Tinggi ini keluar dari mulut Zakaria pertama kali. Engkau akan menjadi Nabi Allah yang Maha Tinggi. Artinya apa? Engkau adalah miliknya Tuhan. Engkau adalah kepunyaannya Tuhan. Amin. Kalau kita diberkati Tuhan seorang anak, ini pesan dari senior saya, jangan sampai anakmu itu yang membuat engkau meninggalkan Tuhan. Kalau engkau diberkati Tuhan sepeda motor, jangan sepeda motor itu membuat engkau makin jauh dari Tuhan. Kalau engkau diberkati Tuhan HP yang canggih, jangan HP itu membuat engkau jauh dari Tuhan. Sudah dibuktikan oleh sejarah, baik gereja maupun bangsa Israel, ketika gereja diberkati Tuhan, ketika Israel diberkati Tuhan, mereka lupa sama Tuhan. Ketika melarat, teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan kirim pendeta menolong mereka.
begitu ditolong lupa lagi sama Tuhan. Sejarah gereja pada tahun 50-an sampai tahun 700 itu gereja meningkat hebat luar biasa. Tapi ketika gereja sudah diberkati Tuhan, Kaisar Konstantin bertobat menerima Yesus sehingga gereja dilegalkan di seluruh pemerintahan Romawi. Apa yang terjadi? Gereja nyaman, gereja enak, akhirnya imannya turun. Lupa Tuhan. Saudara bisa cek tahun 700-an itu agama apa yang muncul kira-kira. Kalian bisa search di Google. Lalu kekristenan amblas sampai hari ini. Karena apa? Setiap diberkati Tuhan, rawan lupa Tuhan. Itu sebabnya ada beberapa ayat penting disampaikan kepada orang-orang kaya di dalam Alkitab. Dinasehati oleh firman Allah, hai orang-orang kaya, Tuhan mencintai engkau. Ini dari wajah-wajah kalian calon-calon orang kaya kali kalian kulihat. Belum kaya aja sudah sombong. Oh belum, enggak ya. Ini calon-calon orang kaya semua ini, amin. Ingat pesan ini. Saya sukacita karena ngomong di jemaat yang sederhana ini, tapi saya tegas bicara. Supaya nanti kalau kamu mau sombong, kamu akan diingatkan Roh Kudus dulu. Diingatkan. Hai orang-orang kaya, Tuhan mencintai engkau. Sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dikasih gambaran. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Do you understand? Artinya apa? Bahasa Jermannya wangel tenan. Paham? Orang kaya wangel tenan masuk surga. Saya mendorong kalian jadi pengusaha, jadi orang-orang kaya semuanya. Tapi ingat baik-baik. Karena kecenderungan orang yang sudah diberkati Tuhan menjadikan berkatnya itu menutupi Tuhannya. Jangan sampai lupa ketika engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Aku ini miliknya Tuhan. Yohanes Pembaptis yang diberikan oleh Tuhan yang telah didoakan puluhan tahun. Zakaria bilang, kamu anakku adalah milik Tuhan. Sikap ini mirip ketika Abraham memiliki seorang anak. Meminta anak namanya Ishak. Meminta puluhan tahun sampai 70 tahun meminta Tuhan berikan anak. Tuhan berikan anak. Begitu anaknya diberikan, doa renungan tadi pagi Ibu Gembala mengatakan, Ishak kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Sama persis, tetapi lebih meningkat lagi. Ada yang lebih agung, ada yang lebih berharga. Natal itu adalah giving. Dan yang sudah Tuhan berikan kepada dunia adalah the Prince of Heaven. Yang terbaik dari sorga sudah diberikan kepada dunia. Yesus yang adalah Allah pencipta alam semesta datang ke dunia membagi hidupnya untuk saya dan saudara. Amin saudara. Tidak ada mentalnya orang Kristen itu pelit. Tidak ada mentalnya orang Kristen itu tidak suka berbagi. Siapa Tuhanmu? Kok ada orang Kristen itu kok pelitnya bukan main? Siapa sebenarnya Tuhanmu? Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, itu bukan Allah yang tidak suka berbagi. Dia membagi hidupnya untuk kita. Yohanes Pembaptis lalu disebutkan sebagai Nabi Allah yang maha tinggi. Pak Stephen, apa artinya nabi? Nabi Allah. Ada yang tahu? Apa artinya Nabi Allah? Pendeta? Bisa. Apa artinya Nabi Allah? Utusan Allah. Wakilnya Tuhan untuk berbicara. Tadi sudah saya sebutkan, orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan adalah orang yang tidak egois. Siapa di sini yang mau jadi utusannya Tuhan? Angkat tangan.
yang sudah angkat tangan sekolah Alkitab. Oh bukan, enggak, bukan. Artinya apa? Kamu jadi utusan Allah di sekolahmu, amin. Kamu jadi utusan Allah di perusahaanmu, amin. Kamu jadi utusan Allah di keluargamu. Pendeta jadi utusan Allah di kependetaannya. Do you understand? Amin. Ya. Jadi duta-duta Allah. Untuk apa duta-duta Allah ini? Tolong dibacakan ayat yang terakhir, Kak. Ayat yang terakhir tadi. Pada ayat yang untuk memberitakan apa? Memberitakan keselamatan itu ayat berapa itu? 70? Ayat yang 77. 77, bacakan tolong Kak. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Terima kasih. Utusan Allah itu kerjaannya dua ini. Ya, kalau kalian sudah mau tadi sudah angkat tangan sudah direkam loh. Kenapa saya tadi nggak turun tangan ya? Ku bilang kalian egois. Tapi sudah angkat tangan tadi kan dari hati kalian kan, mau jadi utusan Allah, amin. Tapi sekali lagi ini direkam di surga. Siapa yang mau memberikan hidupnya jadi utusan Tuhan di tempatnya masing-masing? Angkat tangan lagi. Ah ya, hampir semuanya. Dua tugasmu sekarang. Yang pertama adalah untuk apa? Untuk memberitakan pengertian akan keselamatan. Ceritakan itu kepada teman-temanmu. Pengertian akan keselamatan dan pengampunan akan dosa-dosa. Saudara lihat ini, perjanjian murid Kristus, nanti akan kita wisuda. Ada 14 orang paling tidak angkatan 1 tahun ini, yang sudah memberikan hidupnya jadi murid Kristus. 8 kali pertemuan, kita seminar di kaum muda di Sedati, 8 kali pertemuan. Untuk apa? Untuk mengajari engkau tentang berita keselamatan. Sudah diberikan pengertian-pengertian itu kepada engkau. Yang 14 orang. Engkaulah tahun ini yang benar-benar sudah siap diutus oleh Tuhan. Di sekolahmu, di rumahmu, di tempat kerjamu. 14 orang ini yang hari ini akan menerima sertifikat. Saya rindu yang 14 orang ini khususnya ya, yang 14 orang ini, saya rindu sekali, hati saya rindu. Tahun depan, pada tahun depan engkau sudah berdoa dan saya berdoa juga, engkau membawa satu jiwa. Memperkenalkan berita keselamatan dan pengampunan dosa kepada temanmu. Karena di luaran sana orang-orang mengatakan keselamatan itu bisa kita lakukan dengan cara berbuat baik. Itu sebabnya Zakaria bilang kepada anaknya, engkau adalah Nabi Allah, memberitakan tentang pengertian akan keselamatan. Loh, kenapa pengertian keselamatan? Karena di luar sana pengertian akan keselamatan itu, kalau bersedekah itu bisa masuk surga, itu masalahnya. Kalau engkau memberikan sesuatu kepada orang, nanti kamu makin banyak poinnya, makin banyak poinnya, makin banyak poinnya, lalu masuk surga. Padahal tidak ada seorang pun yang baik di dunia ini. Yesaya mengatakan bahkan perbuatan baik manusia itu seperti pembalut wanita saja dalam bahasa aslinya. Kalau kita berbuat baik gitu ya, wah aku bisa berbuat baik, aku tolong ya orang miskin ya, berbuat baik di hadapan Tuhan tanpa Yesus seperti kain kotor. Atau bahasa Ibraninya itu adalah pembalut wanita pada waktu itu. Tidak ada apa-apanya. Pengertian akan keselamatan ini yang perlu diberitahukan kepada teman-temanmu yang di luar sana. Mereka menganggap mereka bisa menggunakan kendaraan perbuatan baik itu masuk surga. Tidak bisa. Dosa itu hukumnya maut. Dan semua manusia sudah berdosa. Kalau ditimbang-timbang pun perbuatan baiknya 5 kilo. Perbuatan tidak baiknya 4,5 kilo. Lah, padahal 1 kali saja engkau berbuat baik, itu mencemari semua kebaikanmu. 1 kali saja engkau berbuat dosa,
itu menghamiri semua perbuatan baikmu. Itulah dosa. Saya selalu tanya, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Semua akan angkat tangan, kami semua sudah berdosa Pak. Berarti semua masuk neraka. Perbuatan baik bisa Pak melenyapkan itu semua? Tidak bisa. Karena ini bukan seperti nil angka-angka. Hapus, tulis, bukan. Ini dosa. Zakaria bilang kepada anaknya, engkaulah utusan Allah. Menjelaskan tentang keselamatan. Pengertian akan keselamatan itu apa? Kepada 7 orang yang dibaptis tadi saya sudah jelaskan. Kepercayaan karena iman. Tidak ada yang baik. Semua manusia sudah berbuat dosa. Ini yang dibutuhkan. Di pekerjaan kita, orang-orang di luar sana berpikir begitu. Kalau aku nanti pada bulan tertentu, minggu tertentu berbuat baik, maka akan makin banyak pahalaku di surga, maka hartaku itulah, perbuatan baikku itulah kendaraanku masuk surga. Ini bukan menuju Mojokerto. Ini bukan menuju Sidoarjo. Ini menuju surga. Di surga itu tidak berguna itu uangmu. Di surga itu tidak berguna itu perbuatan baikmu. Kasih karunia Tuhanlah yang melihat dunia tidak mampu menyelesaikan dosanya. Dilihat dunia dalam keadaan yang sangat darurat. Dilihat manusia di dunia semuanya sedang dalam keadaan sekarat. Roma pasal 3 mengatakan, kerongkongannya penuh dengan bisa. Kakinya cepat berjalan menumpahkan darah. Hatinya seperti ular yang berbisa. Itulah kita manusia. Bahkan manusia itu kadangkala kita bilang I love you padahal kita benci, betul ya? Betul ya? Banyak orang membunuh seseorang dengan cinta, bukan dengan pisau. Saya ulangi, manusia itu kalau ada di sini yang mengatakan aku orang baik kok, saya kasih tahu. Bahkan dengan cinta manusia telah membunuh sesamanya. Yang disebut cinta itu loh, ini. Dikit-dikit gini. Dikit-dikit gini, padahal ini neraka. Cinta yang sejati itu datangnya dari Yesus. Kasih tahu itu kepada teman-teman. Aku bahagia sekali pulang dari retreat ini. Aku sukacita sekali mendapat pengertian akan keselamatan. Kita tidak boleh egois. Aku harus bercerita. Kalau engkau pernah kena COVID, lalu disembuhkan, kamu pasti cerita, luar biasa aku sembuh. Ini repot sekali. Kita sudah pasti masuk surga tapi nggak mau cerita. Saya mau dorong yang sudah dibaptis hari ini, mendorong 14 orang yang sudah lulus PMK, dan mendorong sidang jemaat yang lain yang baru mendengar firman Allah. Jangan egois. Bukti engkau sudah masuk surga satu saja. Hidupmu tidak egois. Amin saudara. Zakaria sekarang dia berbicara kepada anaknya. Hai anakku, engkaulah utusan Allah. Kalau saya memposisikan diri sebagai bapak di sini, saya rindu sekali untuk berkata kepada saudara semua yang 5.500 orang ini. Saya rindu kamu semua menjadi utusan Allah. Amin. Pulang dari pacet ini, kita semua menjadi utusan Allah di keluarga kita, di rumah tangga kita. Jangan egois, jangan masuk surga sendiri. Beritakan Injil Tuhan, kasih tahu kepada mereka pengertian akan keselamatan. Amin saudara, Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Nanti saya minta khususnya yang 14 orang yang sudah mengikuti PMK, ya, ada 14 orang itu, nanti maju ke depan untuk saya doakan. Tapi kalau ada jemaat lain juga yang mau ikut didoakan, Tuhan kuatkan saya supaya aku pulang dari sini bisa jadi utusan kecil, lilin kecil dari Tuhan untuk keluargaku. Boleh juga maju ya, boleh juga maju. Di akhir lagu ini nanti maju peserta PMK-nya, karena rata-rata peserta PMK angkatan pertama ini kalau nggak salah yang di depan-depan ini ya. Nah, jadi selesaikan dulu lagunya, pujiannya, kita mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu pada malam Natal ini. Kami
diajari untuk tidak egois. Karena kami telah menerima kado yang terindah, yang termahal, yaitu Yesus Kristus menjadi bagian hidup kami. Kami bersyukur, hati kami limpah syukur. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu temukanku. Amin. Berharga di mata-Mu, Kau berikan hidupku. Thank you Jesus. Menjadi manusia. Di tengah gelapnya dunia ini Tuhan, Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan Kau demi kami Tuhan. tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku mau memuji-Mu Tuhan. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamat. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Haleluya. Di tengah gelap dunia, terang-Mu memberikan harapan. Pakai kami Tuhan. Di tengah gelap dunia, Kamilah lilin-lilin kecil yang akan menerangi keluarga kami Tuhan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku memuji-Mu. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan ku mau memuji-Mu. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamat. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Oh puji Tuhan. Luar biasa Natal kali ini Tuhan. Kami sungguh banyak diberkati Tuhan tahun ini. Dan hari ini ada 14 orang yang akan ditamatkan menjadi peserta murid-murid Kristus. Untuk Tuhan utus, Tuhan pakai menjadi saksi dengan cara mereka. Di sekolah, di pekerjaan, di keluarga, dimanapun mereka berada. Dan sidang jemaat-Mu juga yang sudah mendengarkan firman Allah yang baru dibaptis juga hari ini. Oh terima kasih Tuhan. Kami rindu menjadi utusan-utusan Allah. Ampuni kami. Jika 1 tahun ini kami sangat egois. Kami minta diperhatikan. Kami minta dilayani. Sekarang mental kami sudah berubah. Kami telah diselamatkan. Kami rindu untuk berbagi. Maka mari 14 orang khususnya peserta PMK yang sudah ikut PMK maju ke depan sini. Dan sidang jemaat juga yang rindu mau memberikan hidupnya. Tuhan aku mau juga, aku mau belajar menjadi utusan Allah. Silakan, dipersilakan juga untuk maju ke depan.
Mari maju ke depan. Dan ku, hanya piano saja, akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Haleluya. Kau juru selamat. Siapa lagi yang mau? Siapa lagi yang mau? Oh, puji Tuhan. Mengubah hidup. Dan ku mau memuji-Mu Tuhan. Dan ku akan memuji namamu. Haleluya. Selamanya hanya menyembah Kau Yesus. Mana Ibu Endang? Bu Endang. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Saya tidak menyentuh kepala kalian, menumpangi tangan satu persatu, tapi saya mengangkat tangan untuk kalian semuanya. Oh Tuhan, dan Engkau anak-anakku, Engkaulah Anak Allah yang Maha Kudus. Engkau akan disebutkan sebagai anak-anak Tuhan yang menyampaikan perpanjangan suara Tuhan. Sampaikanlah suara kenabian, pengertian akan keselamatan dan pengampunan dosa. Di rumahmu, di tetanggamu, di sekolahmu, di pekerjaanmu, dimanapun engkau berada. Engkau yang baru menerima Yesus dibaptis, engkau sidang jemaat yang maju juga ke depan. Engkau sekarang ini telah menjadi murid Kristus. Maka berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhanlah yang menuntun engkau untuk menyampaikan pengertian keselamatan itu. Jangan bingung, jangan ada yang perlu dihafal-hafal, tidak perlu harus menjadi kebingungan. Jika engkau menyandarkan hidupmu kepada Roh Kudus yang menguasai Zakaria, Roh Kudus yang sama yang menuntun engkau untuk berbicara. Mulai hari ini, tahun ini, PMK angkatan yang pertama saya wisuda, saya tamatkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergilah menjadi murid Tuhan dimanapun engkau berada. Dan jemaat yang baru dibaptis atau yang maju ke depan, mulai hari ini engkau telah memberikan hidupmu juga mau dipakai Tuhan. Jadilah murid Kristus yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa 2 bulan yang lalu kita sudah mengadakan yaitu PMK, Perjanjian Murid Kristus, dan 14 orang telah diwisuda. Dan kita akan memberikan sertifikat kepada peserta yang telah diwisuda. Yang pertama, Clarissa Prilia Lamba. Yang kedua, Giovanni Rafael Lakenos Manurung. Claudia Stefani Manurung.
Nelson Maruliati. Hendy Nathanael Atmaja. Rafael Immanuel. Christian Devan Peter. Nova Angelina Pardede. Pak Yefta. Murid Kristus yang paling aktif. Yoel Ishak Hadi. Alvino Habel Herbono. Yang ganteng-ganteng. Oma Ciagonyo. Selamat Oma Gonyo. Ros Risyana Rosyadi. Dean Pratama Sutadi. Ibu Endang Sulistiowati. Kemudian Ibu Suh Cayaningsih. Karena Ibu Suh Cayaningsih tidak hadir, maka akan diserahkan di gereja. Ini adalah penghargaan untuk para trainer kita yang hebat dan luar biasa dipakai Tuhan. Benardo Gunadi Sihombing MTH. Elpri Nainggolan Sarjana Komunikasi.
Sony Patibali STH. Nuraini Tiar Simangunsong STH. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu dong untuk peserta dan para trainernya. Semoga tahun depan kita juga menghasilkan para peserta yang siap diutus oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Kami bisa melaksanakan ibadah Natal pada tanggal 25 dan kami akan memberikan persembahan. Mohon berkati persembahan ini bisa menjadikan berkat bagi setiap kami dan mohon juga untuk bagian yang mengelola supaya bisa menjadikan ini juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian Gita Sorga Bergema. Surya hidup yang benar menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja Kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Dan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita nyanyikan pujian. Sujud dan terima kasih. Dimohon untuk seluruh panitia maju ke depan. Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Sungguh
di Kalvari. Sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu Kami dari segenap panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta retreat Natal 2022 Gereja Healing Insight. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas partisipasinya bersama kami. Dan ini kami juga minta maaf, mohon maaf apabila kami dari panitia masih banyak kekurangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setiap tangan terangkat kita katakan, Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sudah memberkati kami Tuhan selama 2 malam 3 hari. Esok masih ada tersisa acara kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kegiatan ini bahkan sejak 1 tahun yang lalu telah didoakan. Dan kami mengucap syukur Natal yang telah memulihkan hidup kami. Berita Natal itu telah disampaikan Tuhan. Mari kami menjadi orang-orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan.
luka-luka batin semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Hari ini kami siap menjadi utusan-utusan Tuhan, memberitakan Injil Tuhan kepada orang lain yang juga sama sedang sekarat, sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong kami semua. Untuk semua donatur kami, bahkan yang dari luar negeri Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua sidang jemaat yang sudah mengambil bagian untuk pelayanan ini. Diberkati Tuhanlah orang-orang yang suka berbagi. Tenaga pikiran yang sudah diberikan, pengorbanan. Engkau tahu memang kami tidak melakukan seberapa. Tapi itu dilihat oleh Tuhan, bukti cinta kami kepadamu. Terpujilah Tuhan, pada Natal kami 2 sesi firman-Mu yang sudah disampaikan. Terpujilah nama-Mu. Ampuni segala kekurangan dan dosa kami, kelemahan ketidaksempurnaan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan, mulai dari hamba-Mu sampai seluruh sidang jemaat dan panitia. Kuduskan kami. Terima kasih Tuhan, dan sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, kita akhiri ibadah ini, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang luar biasa, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian. Diberkatilah nikah rumah tanggamu, bahagialah karena Tuhan. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, berhasillah karena Tuhan memberkati engkau. Diberkatilah sekolah kuliahmu, anak-anak yang masih kecil, hingga engkau yang lanjut usia, Allah yang hidup memberkati engkau. Dan jika engkau menghadapi pergumulan di tahun 2023, Roh-Nya yang kudus, Dialah yang memberikan engkau kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah terima berkat Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Selamat Natal untuk kita semuanya. Kita akan foto dulu, foto bareng, foto bersama. Setelah itu akan ada door prize.